Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 1 CPGSD akan memaparkan hasil proyek Citizen dengan permasalahan pendidikan karakter lebih dari sekedar hafal Pancasila dengan anggota kelompok Anindo Tari Pertiwi, Desi Rahmawati, Harla Herawati, Siti Valentina Pratiwi, Villa Lailatul Magfiroh, Ismayati, Anissa Nur Aulia, dan Tia Puspitasari. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke penjelasan panel 1 yang akan disampaikan oleh Desi dan Harla. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aninda. Untuk panel 1 yang pertama itu tentang identifikasi masalah. Jadi tantangan pendidikan karakter lebih dari sekedar hafal Pancasila. Permasalahan ini kami angkat untuk mengetahui apakah generasi penerus bangsa Indonesia mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau hanya sekedar formalitas belaka. Di sini kami juga ingin mengetahui bagaimana cara sarjana atau profesional dalam mengembangkan kemampuannya untuk membentuk karakter peserta didik yang akan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia di masa depan. Permasalahan ini adalah permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, di mana banyak sarjana atau profesional tidak bisa membentuk karakter peserta didik dengan baik. Jadi, permasalahan tersebut kami gali penyebabnya, apakah berasal dari sarjana atau profesional yang kurang memperhatikan peserta didik, atau dari peserta didiknya sendiri yang malas-malasan mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk poin kedua, informasi yang dikumpulkan. Untuk mengumpulkan informasi tersebut, kami melakukan wawancara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, narasumber kami itu 24 siswa SD, dan pertanyaannya pun kami pilih pertanyaan yang mudah mereka pahami, seperti pada sila pertama, nilai ketuhanan. Pertanyaannya itu, melaksanakan sholat atau tidak? Jika melaksanakan, apakah keinginan sendiri atau disuruh sama orang tua? Yang pada sila kedua, nilai kemanusiaan. Pertanyaannya itu, kalau ada teman yang jatuh, ditolongin atau enggak? Terus, kalau temannya meminta kue, kamu kasih atau enggak? Untuk sila ketiga, ada nilai persatuan. Pertanyaannya itu, kalau teman meminta untuk antar, kamu mau mengantarkan dia atau tidak? Terus, ada lagi mau berteman dengan yang berasal dari luar daerah, enggak gitu. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Pertanyaannya itu, kalau berantem sama teman, akhirnya minta maaf atau enggak. Yang terakhir ada nilai keadilan. Pertanyaannya itu ada, kalau disuruh berbagi dengan adik, mau atau enggak. Yang terakhir, yang kedua ada, kalau ada teman yang meminjam mainan, kamu meminjamkannya atau enggak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Harla. Selanjutnya di sini ada hasil grafik jawaban dari 24 siswa SD yang kami wawancarai. Itu hasil dari grafik ini dari 24 siswa SD yang kami wawancarai itu rata-rata sudah mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang membedakan di sini pada sila pertama yaitu sila ketuhanan. Untuk siswa SD kelas 1 itu mereka kurang mengamalkan sila ketuhanan tersebut seperti saat kita menanyakan tentang melaksanakan sholat atau tidak, mereka menjawab jarang. Dan jika melaksanakan pun dia disuruh oleh orang tuanya, bukan keinginan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa untuk usia anak kelas 1 SD itu kurang mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi faktor penyebabnya karena usia atau didikan orang tua. Selanjutnya akan dipaparkan panel 2 akan dipaparkan oleh Pila dan Tia. Oke, di sini saya akan menjelaskan panel 2 poin 1. Dari permasalahan tantangan pendidikan karakter lebih dari sekedar menghafal Pancasila, adapun kebijakan alternatif untuk membantu peserta didik agar lebih maksimal dalam pendidikan karakter. Adapun kebijakan alternatif yang dapat kami simpulkan ialah pertama, sarjana dan profesional merupakan tokoh utama dalam pembentukan peserta didik.
bagaimanakah cara pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan Pancasila? Yaitu harus disiplin dengan waktu. Sebagai sarjana atau profesional, kita harus bisa mengajarkan sopan santun kepada peserta didik. Harus menanamkan sifat jujur dan mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran. Lalu, apa sajakah faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, faktor internal. Kurang adanya kemauan untuk maju dalam diri peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal dari lingkungan sekitar yang kurang baik atau juga kurang perhatiannya dalam keluarga. Ketiga, kemampuan apa sajakah yang harus dikuasai sarjana atau profesional dalam pembentukan karakter peserta didik? Yang pertama, harus menguasai berbagai karakter peserta didik, harus menguasai psikologi anak, dan harus mengetahui teknik belajar seperti apa yang lebih dipahami oleh peserta didik. Lalu, bagaimana cara sarjana atau profesional menangani peserta didik yang kemampuannya lebih rendah dibandingkan peserta didik lainnya? Dengan cara memberikan perhatian lebih, meningkatkan intensitas belajar, pendekatan kepada orang tua peserta didik, dan menyarankan pembelajaran tambahan seperti les ataupun kursus. Lanjut, sikap seperti apakah yang akan dilakukan sarjana atau profesional ketika ada peserta didik yang membuat kesalahan? Dan bagaimana cara penanganan yang baik tanpa merusak mental atau karakter peserta didik? Yaitu dengan cara memberikan hukuman. Namun, hukuman yang bersifat mendidik seperti membaca di depan teman-teman sekelasnya. Dan yang terakhir, karakter seperti apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk memajukan negara di masa yang akan datang? Pertama, disiplin, jujur, bekerja keras, kreatif, inovatif, dan religius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ila. Dari kesimpulan kebijakan alternatif tersebut menimbulkan antara pro dan kontra. Namun, untuk permasalahan kali ini lebih banyak mengarah ke kontra daripada pro. Berikut saya akan menjelaskan identifikasi pro dan kontranya. Untuk pro, setuju mengenai kebijakan yang sudah ada tentang sarjana atau profesional merupakan tokoh utama dalam pembentukan karakter peserta didik, mulai dari tingkah laku, moral, dan lain-lain. Dengan begitu dapat menghasilkan peserta didik yang unggul dalam berkarakter. Untuk kontranya, kurang setuju mengenai kebijakan pembentukan peserta didik menghasilkan peserta didik yang unggul. Meskipun pembentukan karakter peserta didik itu perlu, tapi mungkin kurangnya kesadaran peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya saja, banyak peserta didik yang kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, dibutuhkan kebijakan lain untuk menunjang keberhasilan kebijakan mengenai pembentukan karakter peserta didik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, panel 3 akan dijelaskan oleh Ismayati dan Siti Valentina. Untuk panel 3, poin 1 akan dijelaskan oleh saya. Kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah tentang pendidikan karakter menurut kami kurang efektif, agar siswa dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami membuat kebijakan baru, agar generasi penerus bangsa dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat buku aktivitas. Jadi buku aktivitas yang kami maksud di sini yaitu buku tentang aktivitas siswa. Guru memberikan sebuah buku yang sudah ada petunjuknya untuk diisi tentang laporan ibadah dan laporan kelakuan baik di rumah, seperti membantu orang tua dan lain-lain. Nanti di buku tersebut ditandatangani oleh orang tua dan seizin orang tua, lalu dikumpulkan kepada guru kelas setiap 1 bulan sekali untuk dijadikan tambahan nilai sikap di rapot. Yang kedua, membuat sebuah game atau permainan. Kebijakan yang kami usulkan selanjutnya yaitu membuat sebuah game mengenai Pancasila di aplikasi. Jadi nanti di aplikasi itu peserta didik selain mendapat pengetahuan, peserta didik juga bisa merasa lebih asik pembelajarannya. Jadi aplikasinya berisi tentang
lagu-lagu kebangsaan, lambang-lambang pada sila Pancasila. Yang terakhir ada kuis contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang nanti peserta didik dapat mencocokkannya dengan sila keberapa dalam Pancasila. Dengan begitu anak memahami pengalaman sila-sila Pancasila dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin 2 akan dijelaskan oleh Siti Valentina Pertiwi. Apakah kebijakan publik yang diusulkan tidak bertentangan dengan hukum? Kebijakan yang kami uraikan tidak bertentangan dengan hukum, melainkan dapat membantu generasi penerus bangsa untuk lebih mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, panel 4 akan dibacakan oleh Aninda dan Anissa. Saya akan menjelaskan panel 4. Berdasarkan kebijakan yang telah dipaparkan di panel 3 tentang rencana membuat buku aktivitas dan membuat game atau permainan, pada panel 4 ini kami memaparkan bagaimana rencana aksi. Yang pertama akan mengadakan rapat wali murid. Rapat ini diadakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan program yang kami buat, yaitu buku aktivitas dan game yang. Yang kedua, pendapat wali murid. Tentang mengadakan rapat, wali murid dapat menyampaikan pendapatnya serta menanggapi program yang kami buat, apakah setuju atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aninda. Selanjutnya yaitu diadakan trial dan error program. Percobaan ini diterapkan kurang lebihnya 1 bulan untuk mengetahui apakah program yang kami buat ini lancar dan efektif dalam pelaksanaannya. Dan setiap harinya akan dilakukan pengamatan apakah ada perubahan sikap dan karakter peserta didik ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Dari hasil trial dan error tersebut, kita dapat mengetahui bahwa program yang kami buat itu berhasil atau tidak untuk membentuk karakter peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok 1 dengan permasalahan pendidikan karakter lebih dari sekedar hafal Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.